Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube ini dengan saya Jihan Kernisa. Saya mahasiswa semester 1 di Universitas Teknokrat Indonesia dengan nomor INPM 25412044. Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini dengan saya Nisa ingin membahas apa sih itu puasa. Pasti teman-teman semua tidak asing ya dengan kata puasa. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Teman-teman sudah ada yang pernah mendengar apa itu puasa? Oke, benar teman-teman. Puasa Ramadan itu adalah suatu bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala yang menuntut umat Islam itu untuk menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, teman-teman. Yang perlu teman-teman ketahui, ternyata keutamaan puasa di bulan Ramadan itu sangat banyak ya teman-teman. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh kebaikan, penuh keberkahan, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selama di bulan Ramadan ini, umat Islam itu dianjurkan untuk meningkatkan ibadah kita dan amal kebaikan kita karena setiap pahala itu bakal dilipat gandakan, teman-teman. Yaitu yang pertama itu adalah menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Jadinya kalau di tahun kemarin kita penuh dosa, penuh kemaksiatan, di tahun ini kita menjalankan puasa Ramadan, kita dapat menghapuskan dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya, teman-teman. Selanjutnya adalah melatih kesabaran dan pengendalian diri. Bener banget ya teman-teman, puasa itu tidak hanya menahan lapar dan menahan haus teman-teman, tapi melatih kesabaran kita agar kita lebih sabar lagi. Selanjutnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu udah pasti banget ya teman-teman. Karena kita dengan berpuasa tidak hanya menahan lapar, haus, dan amarah, tapi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, teman-teman. Jadi teman-teman, setelah kita memahami apa sih itu keutamaan dari puasa Ramadan, kita juga harus tahu rukun dan syarat sahnya puasa. Yang pertama itu adalah rukun niat puasa dan menahan diri dari hal yang membatalkan. Yang kedua adalah syarat sah puasa itu adalah Islam, beragama Islam ya teman-teman. Lalu balik, ketiganya berakal dan tidak dalam uzur. Uzur itu maksudnya datang bulan ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, ada hal yang dapat membatalkan dan makruh dalam berpuasa teman-teman. Teman-teman wajib tahu. Yang pertama itu adalah makan dan minum disengaja tanpa alasan apapun. Sampelnya gini teman-teman. Misalnya Nisa ini aus banget, tapi Nisa beralasan, Nisa ini gak enak badan loh, tapi mukanya seger banget teman-teman. Terus Nisa minum. Itu tidak boleh ya teman-teman. Itu dapat membatalkan puasa kita. Lalu kita misalnya Nisa masak dan ingin mencicipinya, tapi Nisa mencicipinya itu 2 sendok, 3 sendok. Itu dapat membatalkan ibadah puasa kita ya teman-teman. Selanjutnya nomor 2 itu adalah muntah disengaja, yaitu lalu haid dan nifas dan berhubungan suami istri. Muntah disengaja itu maksudnya kayak kita main di ininya apa ya, kayak di mainin lah lidahnya, terus kita kayak biar muntah, biar mual gitu. Lalu kita itu dinamakan muntah disengaja teman-teman. Jadinya itu dapat membatalkan ibadah puasa kita. Lalu haid itu pasti ya teman-teman, karena dia kan darah kotornya keluar ya teman-teman. Dan nifas juga sama aja teman-teman. Dan berhubungan suami istri. Lalu yang ketiga itu adalah perbuatan makruh seperti berkata kasar dan marah. Jadi ketika bulan puasa ditahan-tahan dulu ya teman-teman. Kita harus berkata yang baik-baik. Setelah puasa juga seperti itu teman-teman. Tidak hanya di bulan puasa, tapi setelahnya juga harus menahan untuk berkata kasar dan marah-marah teman-teman. Selanjutnya itu adalah hikmah dan manfaat puasa. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kita dan disiplin kita. Lalu mengajarkan kita empati kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah menyehatkan tubuh kita secara ilmiah teman-teman. Puasa itu tidak
bakal membuat kita sakit, tapi membuat kita sehat, teman-teman. Selanjutnya ada akhlak mulia di bulan Ramadan atau di bulan puasa ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah sabar dan menahan amarah. Yang telah Nisa jelaskan tadi, teman-teman, benar banget. Kalau di bulan puasa itu tidak boleh marah-marah ya, teman-teman. Kalian harus tahan. Bukan di hanya waktu puasa, tapi setelah buka puasa dan seterusnya, teman-teman. Tidak boleh marah-marah. Harus menahan amarah dan harus sabar. Selanjutnya adalah jujur dan amanah dalam kehidupan. Kenapa sih kita harus jujur ya? Karena orang jujur itu bisa mendatangkan kebaikan, teman-teman. Kalau kita jujur, pasti orang juga percaya terhadap kita. Selanjutnya adalah menjaga lisan dan perbuatan. Tidak hanya perbuatan, teman-teman, lisan itu juga perlu. Kadang yang kita katakan belum tentu orang lain itu bisa menerima, teman-teman. Jadi kita harus berkata yang baik-baik. Amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan, yang pertama itu adalah membaca Al-Quran. Kenapa sih, teman-teman, membaca Al-Quran? Karena dengan membaca Al-Quran kita tuh membuat kita tenang. Dan itu tuh akan mendatangkan kebaikan. Itu adalah suatu pahala untuk kita. Dan di bulan Ramadan keistimewaannya itu adalah ketika kita melakukan kebaikan, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang nomor 2 itu adalah sholat tarawih dan witir. Kalau untuk sholat tarawih untuk perempuan di bulan Ramadan boleh dilaksanakan di rumah ya, teman-teman. Tidak harus di masjid itu, teman-teman. Dan yang ketiga itu adalah bersedekah. Kita sedekah harus ikhlas ya, teman-teman. Kita yang sederhana aja, teman-teman. Memberi makan kucing itu termasuk bersedekah, teman-teman. Lalu memberi makanan kepada tetangga-tetangga kita yang membutuhkan itu termasuk bersedekah, teman-teman. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh untuk bersedekah. Cukup di dekat lingkungan kita, di sekitar kita, kita perhatikan terlebih dahulu. Baik, teman-teman, itu saja materi yang Nisa sampaikan. Semoga materi yang Nisa sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua dan nambah wawasan teman-teman semua, menambah ilmu teman-teman semua, dan bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, teman-teman. Semoga video ini dapat berlanjut-lanjut lagi dan makin banyak lagi dan teman-teman makin suka. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, teman-teman, agar Nisa lebih semangat lagi untuk membuat postingan-postingan yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, bye-bye.